Seringkali kita mendengar pernyataan bahwa syirik itu tanda tak mampu. Nah, ini mungkin statement yang keliru ya. Kenapa? Karena sejatinya syirik itu tanda orang yang tidak bertauhid. Nah, bagaimana sebenarnya syirik ini? Apa itu syirik? Insya Allah kita akan bahas kupas tuntas di podcast kali ini. Simak sampai selesai. It's time to post. Proud of Sunnah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, akhi ukhti fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kali ini kita akan membahas tentang syirik. Nah, mungkin kita tahu ya, beberapa waktu belakangan ini marak terdengar ataupun banyaknya pemberitaan seputar peristiwa-peristiwa maupun fenomena yang kita sangat sayangkan nih. Ya, bagaimana tidak, karena terjadinya perbuatan ataupun peristiwa-peristiwa yang ternyata itu sangat bertentangan dalam agama kita, yaitu kesyirikan. Nah, banyak banget nih, mulai dari fenomena yang boneka arwah, fenomena meminta kepada sesuatu selain kepada Allah. Nah, ini memunculkan stigma-stigma ataupun keresahan kepada teman-teman ataupun saudara-saudara kita. Nah, apa sebenarnya yang mengakibatkan peristiwa seperti ini ataupun perilaku kesyirikan? Insya Allah kita akan membahas di podcast kali ini bersama guru kita tentunya. Dan alhamdulillah kali ini bersama Al-Ustadz Muhammad Asror Habibi LC Hafizullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah Ustazi. Alhamdulillah. Ustadz udah sehat nih, Ustadz. Alhamdulillah Ustadz ya. Ini Masya Allah, mungkin beberapa waktu kita ya seperti biasa Ustadz ya, ada beberapa kesibukan dan lain-lainnya, sehingga alhamdulillah kembali Allah mudahkan kita duduk di sini di podcast Proud of Sunnah untuk membahas sesuatunya tentunya yang bermanfaat dan dengan ilmu tentunya. Alhamdulillah. Baik, izin Ustadz. Ya. Ini subhanallah, beberapa waktu ataupun belakangan ini Ustadz marak sekali Ustadz pemberitaan tentang peristiwa-peristiwa yang sangat kita sayangkan Ustadz, mulai dari kesyirikan. Nah, seperti ini Ustadz, ada beberapa yang sangat tidak mencerminkan perilaku seorang muslim nih Ustadz. Salah satu yang seperti yang udah disampaikan di awal itu Ustadz, syirik Ustadz. Iya. Sebenarnya kan syirik ini suatu dosa yang sebenarnya sangat kita takuti gitu Ustadz, yang harus kita hindari. Tapi ini makin marak terjadi, sebagian orang terkesan bermudah-mudahan dalam perbuatan syirik, ataukah memang ada orang-orang yang belum mengetahui hakikatnya apakah ini perbuatan ini termasuk syirik atau tidak. Nah, mungkin Ustadz kita akan bahas kali ini Ustadz. Insya Allah kita akan bahas nanti secara runut. Mungkin untuk pertama ini Ustadz, bagaimana sebenarnya dengan makna syirik Ustadz? Iya. Apakah makna syirik ini, karena kita kan tahu nih ada beberapa statement atau istilah yang ada di masyarakat. Mungkin masyarakat sebagian belum tahu syirik ini seperti apa dan detailnya mungkin seperti apa. Tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma shrah bil ilmi sudurana wa nawwir qulubana wa sahih jasadana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Benar ya, seperti yang antum bilang tadi bahwa kesyirikan itu adalah sesuatu yang mesti kita khawatirkan dan mesti kita takuti. Tapi kita dapatkan di sebagian masyarakat gitu kan, terkadang ada perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan itu adalah kesyirikan, tetapi mereka bermudah-mudah dengan perkara-perkara kesyirikan ini gitu. Maka kita butuh menerangkan kepada masyarakat itu apa hakikat daripada syirik, apa bahaya-bahaya daripada syirik, agar masyarakat bisa berhindar dari kesyirikan itu. Nah, jangankan kita orang-orang yang memang lemah iman ya, orang-orang yang memang tidak sulit untuk sampai kepada derajat keimanan yang sempurna, tapi kita berusaha semaksimal mungkin, apapun upaya kita lakukan, berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Jangankan kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, orang yang sudah tinggi makamnya, seorang nabi yang dipuji oleh Allah Jalla wa Ala. Nabi Ibrahim dipuji oleh Allah Azza wa Jalla dalam satu ayat dengan banyak pujian. Inna Ibrahim kana ummah qanitan lillahi hanifa walam yakun minal musyrikin. Itu Allah pastikan. Allah tekankan bahwa Nabi Ibrahim tidaklah orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Jalla wa Ala. Tetapi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Jalla wa Ala agar Allah hindari dia dan keturunannya dari kesyirikan. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa
Kesyirikan itu adalah dosa yang sangat besar sehingga Nabi Ibrahim mengatakan dalam doanya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindari aku ya Allah dan keturunanku dari menyembah selainmu. Ya, sesuatu ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah Jalla wa Ala. Ini merupakan kesyirikan. Jadi para ulama mengatakan, famay ya'manul bala ba'da Ibrahim. Siapa yang lebih merasa aman ya daripada ujian, fitnah, cobaan, daripada kesyirikan ini daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di zamannya ya. Di zamannya orang yang begitu kuat imannya kepada Allah Jalla wa Ala, merasa khawatir akan dirinya sehingga dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa lagi orang yang datang setelahnya yang mungkin tidak mengkhawatirkan tentang kesyirikan, padahal dia orang yang sangat tinggi keimanannya mengkhawatirkan kesyirikan. Bagaimana dengan orang-orang selain daripadanya? Maka setiap muslim hendaklah memperhatikan hal demikian, bahwa ya terkadang perbuatan itu dianggap biasa di masyarakat, padahal dia merupakan bagian daripada kesyirikan. Maka kita butuh tahu apa itu syirik itu apa, Ustaz, gitu kan? Ya benar, Ustaz. Syirik itu adalah taswiyatu ghairillah billah, menyamakan selain Allah Jalla wa Ala dengan Allah Subhanahu wa taala fi syai'in min huquqillah azza wajalla, dalam perkara-perkara yang itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara hak Allah Azza wajalla? Di antara haknya adalah ibadah. Ya, sebagaimana suatu ketika Nabi berada di atas kendaraan bersama salah satu daripada sahabatnya, Mu'adz bin Jabal. Kemudian Nabi bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau hak Allah Jalla wa Ala yang mesti ditunaikan oleh hambanya? Sesuatu yang akan menjadi atau sesuatu yang mesti menjadi hak Allah Subhanahu wa taala yang didapatkan oleh Allah Jalla wa Ala dari hambanya apa? Nabi mengatakan, ayya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a. Seorang hamba itu mesti beribadah kepada Allah Jalla wa Ala, dan jangan sampai seorang hamba itu melakukan kesyirikan kepada Allah Jalla wa Ala. Makanya orang yang memalingkan ibadah, apapun bentuk ibadah itu, ketika dipalingkan ibadah itu kepada selain Allah Jalla wa Ala, maka itu adalah kesyirikan. Sarful ibadah li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah Jalla wa Ala, maka itu adalah kesyirikan. Tapi banyak kita dapatkan ya, sebagian di masyarakat kita dapatkan dalam hal ini terlalu menganggap santai ya, padahal ibadah ini sudah jelas perkara-perkara itu adalah perkara ibadah, kemudian dipalingkan kepada jin, dipalingkan kepada ya sesuatu yang mereka anggap keramat atau lain sebagainya. Gitu, iya, padahal ini merupakan kesyirikan yang terjadi di masyarakat. Maka itu kita mesti tahu hal itu. Masya Allah. Ini berarti makna syirik secara umum, Ustaz ya? Iya, itu memalingkan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Apapun bentuknya. Apapun bentuk daripada segala ibadah. Macam banyak ibadah itu. Salat ibadah, puasa ibadah, kemudian haji ibadah, kemudian takut ibadah, harap ibadah, istighatsah ibadah, isti'anah ibadah, isti'adzah ibadah, inabah ibadah, tawakal ibadah, ya kan? Raja ibadah, khauf ibadah. Banyak ibadah-ibadah ketika dipalingkan, menyembelih ibadah, bernazar ibadah, bersumpah ibadah. Ketika hal ini dipalingkan kepada selain Allah Azza wa Jalla, apapun bentuk daripada ibadah itu, termasuk maka kesyirikan. itu adalah kesyirikan yang dilakukan oleh seorang hamba kepadanya. Masya Allah nih Ustaz, berarti kan ini membuat kita berpikir berarti bukan hanya tentang sholat, bukan hanya tentang berdoa mungkin Ustaz ya. Ini yang mesti sangat-sangat kompleks dan luas Ustaz ya. Sebagian orang mengira bahwa ya baru dikatakan syirik itu kalau salatnya kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kalau dia menyembah berhala, kalau dia menyembah patung baru dikatakan syirik. Tidak itu. Syirikan itu adalah sarful ibadah li ghairillah, memalingkan ibadah apapun itu kepada selain Allah Azza wa Jalla. Apapun macam-macam ibadah yang kita sebutkan tadi, ketika dipalingkan kepada selain Allah kepada selain Allah Jalla wa Ala, maka itu adalah perbuatan kesyirikan. Bahkan ini sekalipun kepada nabi ataupun malaikat gitu Ustaz. La malakul mukarramun wala nabiyyun mursal. Tidak boleh diberikan ibadah baik kepada nabi atau kepada malaikat yang dekat dengan Allah Jalla wa'ala. Tidak boleh, karena ibadah itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Murni hak Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, ini sangat jelas ternyata. Bahkan bagi sebagian masyarakat yang mungkin memikirkan hanya ya kita tidak menyembah segala sesuatu selain Allah. Nah ini menarik Ustaz. Ada mungkin secara khusus ini Ustaz. Mereka tidak mengatakan menyembah selain Allah ataupun melakukan kesyirikan, tapi ini wasilah. Nah ini Ustaz, ada nih Ustaz. Oh saya melakukan hal ini, contohnya mungkin Ustaz, mengharap ataupun meminta-minta kepada makam-makam orang wali atau orang-orang soleh atau makam keramat lah ini namanya Ustaz. Mereka mengatakan mereka tidak menyembah makam keramat tersebut, tapi mereka ingin mendapat
syafaat ataupun perantara Ustaz Iya, kepada iya, Allah melalui makam-makam keramat. Ini bagaimana Ustaz? Ya, pertama itu tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Kita lihat saja ketika Nabi SAW telah diwafatkan oleh Allah Azza wa Jal, banyak peperangan-peperangan terjadi. Nah, Ya, iya. di masa Abu Bakar terjadi peperangan, di masa Umar terjadi peperangan, di masa Ali terjadi fitnatul Khawarij, di masa Utsman terjadi juga perang-perang terjadi. Tapi kita tidak mendapatkan para sahabat. Kepada Nabi itu tidak dilakukan hal itu oleh para sahabat. Mereka seperti itu, tidak datang ke kuburan Nabi, kemudian mereka tidak memanggil-manggil Nabi. Oh iya, Masya Allah. Ini kepada Nabi. Para sahabat tidak melakukan itu kepada Nabi SAW. Kemudian meninggal sahabat-sahabat yang mulia. Meninggal Khulafair Rasyidin. Meninggal Abu Bakar, meninggal Umar, meninggal Utsman, meninggal Ali. Meninggal sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Sahabat yang lain tidak melakukan hal itu kepada mereka. Apakah mereka kurang mengerti akan perkara-perkara agama ini? Tentu tidak. Oh, Masya Allah. Orang yang paling mengerti perkara agama adalah sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Iya, maka kita dalam perkara agama mesti mengacu kepada mereka. Bagaimana mereka memahami hal ini? Ya, tentang ayat daripada wasilah tadi, mencari wasilah misalnya. Nah, ya, Ya kan? mencari wasilah Bagaimana ini mereka seharusnya. memahami ayat itu dan kita tidak mendapatkan praktek yang mereka lakukan seperti yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di masa kita ini, gitu kan? Intinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian cari jalan-jalan menuju kepada Allah Jalla wa ala dengan amal saleh. Masya Allah. Ketakwaan kepada Allah, ketaatan kepada Allah, amal saleh yang kita lakukan. Begitu caranya kita, ya, menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, barakallahu fik. Ini jelas banget nih Ustaz. Berarti nggak ada apapun peribadatan seperti apapun selain yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Ya. Nah, ini jadi jelas Ustaz ya. Kadang mungkin kalau ditambah-tambahkan atau dimodifikasi ini, apakah merasa lebih tahu daripada sahabat? Ini kan ya miris Ustaz ya, sangat disayangkan Ustaz ya. Makanya Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Nah, Wa Ustaz. khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Makanya keselamatan itu dengan mengikuti sunnah Nabi. Alaikum bisunnati, kata Nabi. Hendaklah kalian selalu berada di atas sunnahku wa sunnatil khulafair rasyidin. Dan sunnah para khulafair rasyidin. Bagaimana mereka berakidah, bagaimana mereka beribadah, maka mesti bagi kita mengacu kepada apa yang telah diamalkan oleh mereka-mereka ini. Karena jika di luar itu maka akan terjadinya bisa terjatuh ke dalam kesyirikan Ustaz ya. Bisa terjatuh ke dalam kesyirikan apabila memang itu dalam perkara-perkara akidah, penyimpangan dalam perkara akidah. Baik Ustaz, ini syirik secara makna umumnya dan khususnya Masya Allah. Nah, lantas Ustaz, ini mungkin ada satu lagi yang menjadi kerancuan ataupun keraguan teman-teman ataupun masyarakat luas antara syirik dengan musyrik. Nah, ini kan Ustaz, apakah perbedaan antara syirik dengan musyrik ini? Ini mungkin masih ada segelintir orang-orang yang belum memahami perbedaan ini Ustaz. Ya, Bagaimana perbedaan Ustaz? dari sisi makna saja, dari sisi bahasa, dari sisi makna. Kalau syirik itu ya perbuatannya. Ketika seseorang melakukan salah satu ibadah atau salah satu perbuatan, kemudian perbuatan itu kemudian perbuatan itu adalah kesyirikan, maka dia disebut dengan syirik. Ya, maka dia disebut dengan syirik. Musyrik itu orang yang melakukannya, orang yang terjerumus ke dalam perbuatan itu. Oh, para pelaku ya. Jadi syirik itu adalah perbuatannya. Ketika orang memberikan ibadahnya kepada selain Allah Jalla wa ala, maka ibadah yang dia berikan kepada selain Allah Jalla wa ala namanya syirik. Perbuatan itu syirik. Perbuatannya syirik. Perbuatannya. Kemudian orang yang melakukan peribadatan itu kepada selain Allah Jalla wa ala namanya musyrik. Orang yang melakukan kesyirikan. Berarti sebutan untuk mereka-mereka yang melakukan sebutan. pelaku Ini tadi. hanya sekedar pelaku syirik. Ini sebutan ya, tapi kita tidak memastikan langsung. Karena belum tentu orang terjerumus ke dalam satu perbuatan syirik, belum tentu langsung dihukumi pelakunya menjadi musyrik. Oh, iya. Tapi secara bahasa dia dikatakan musyrik artinya dia melakukan kesyirikan tadi. Tapi apakah dia secara istilah langsung terjerumus ke dalam kesyirikan sehingga dia musyrik dalam arti kata keluar dari agama? Kalau dia mati Allah akan kekalkan dia dalam api neraka jahanam, maka dilihat dulu. Karena bukanlah setiap orang yang terjerumus ke dalam satu perbuatan syirik pelakunya langsung dihukumi sebagai musyrik, belum tentu. Sama dengan orang-orang yang
Belum tentu orang yang terjerumus ke dalam satu perbuatan kekafiran, Nah, Ustaz. belum tentu pelakunya dihukumi sebagai orang Kafir kafir. gitu Ustaz ya. Sama dengan juga perbuatan bid'ah. Ketika seorang terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah, belum tentu dihukumi pelakunya mubtadi' gitu kan, Oh, atau ahli bid'ah. bid'ah. Gitu. Oh iya iya. Maka para ulama dalam hal ini juga sangat berhati-hati karena tidak mudah mengkafirkan orang, tidak mudah memusyrikkan orang juga tidak mudah, dan mentabdi seorang juga tidak mudah gitu. Tapi secara bahasa seperti itu, syirik itu adalah perbuatannya, dan musyrik itu orang yang melakukan Ustaz, perbuatan kesyirikan itu. Oh, mungkin ini bercermin juga dari sejarah ataupun ketika masa Nabi SAW, Ustaz. Para musyrikin gitu Ustaz ya. Berarti orang-orang yang memang udah melakukan orang yang melakukan kesyirikan Ustaz ya. itu. Iya. Memang Orang yang melakukan kesyirikan itu kan. Apa yang mereka lakukan? Menyembah selain Allah Azza wa Jalla, Menyembah menyembah berhala. selain Allah Azza wa Jalla, menyembah berhala, menyembah patung dan lain-lain. Nah, lantas baru sesuai nih Ustaz ya, para musyrikin yang udah dijelaskan Allah di dalam Al-Qur'an gitu iya, ya. itu sudah pasti kan. Ini jangan sampai pula ini kita teman-teman ya, mungkin ada yang mengetahui seseorang berbuat syirik lalu langsung ini musyrikin. Jangan seperti itu juga Ustaz Jadi ya. secara apa belum Ya, baik. tentu. Karena bisa jadi terkadang perkara itu tersembunyi darinya. Perkara-perkara yang bersifat khafi, yang bersifat mungkin tidak diketahui oleh seluruh orang, kecuali oleh orang-orang yang betul-betul berilmu. Maka orang-orang yang belum sampai kepadanya hujjah atau tersembunyi darinya beberapa perkara-perkara tentang hal ini, maka ketika mereka terjerumus ke dalam satu kesyirikan, maka kita tidak bisa menghukumi pelakunya langsung sebagai orang musyrik. Seperti itu. Nah, ini dibutuhkan sekali lagi belajar Ustaz ya. Belajar. Ilmu agama, ilmu syar'i Ustaz ya. Iya. Insyaallah. Baik Ustaz, ini perbuatan syirik Ustaz. Tentu ada sejarah dimulainya ini Ustaz di dalam Iya. Islam ataupun di muka bumi ini sebenarnya bagaimana sih Ustaz perbuatan syirik pertama kali yang dilakukan di muka bumi ini? Disebutkan di dalam sejarah ya, dahulunya manusia itu hidup di atas tauhid. Tauhid. Ya, asyu ala tauhid. Mereka itu hidup di atas tauhid. Itu lama. Afwan Ustaz, ini dimulai dari Nabi Adam alaihissalam. Iya, jadi mereka hidup di atas tauhid dan kehidupan itu sangat lama sekali mereka hidup di atas tauhid. Tidak ada bercampur baur akidah-akidah mereka itu dengan akidah-akidah syirkiyah atau yang mengacu ke situ. Maka sampailah di masa Nabi Nuh alaihissalam. Oh, sampai ke zaman Nabi Nuh. Sampai ke masa Nabi Nuh alaihissalam. Ini cukup panjang Ustaz ya, dari Nabi Adam ya ke Nabi Nuh. Nah, maka di masa Nabi Nuh alaihissalam atau di masa umat Nabi Nuh alaihissalam, peristiwa disebutkan oleh para ulama di antaranya adalah yaitu karena hulu kepada orang-orang saleh. Oh, gulu berlebihan gitu. Berlebih-lebihan memuji orang saleh, mencintai orang-orang saleh. Bukan tidak boleh mencintai adalah ibadah. Mencintai orang saleh itu ibadah. Tapi ada kadarnya itu Ustaz. Mencintai orang saleh adalah kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan authaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Tali keimanan yang paling kuat itu kata Nabi SAW adalah mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Siapa yang orang-orang yang berhak kita cintai? Orang yang berhak kita cintai orang-orang soleh. Soleh Ustaz ya. Orang yang cinta kepada Allah, orang yang dalam kehidupannya mencintai Allah, mencintai Rasul, menegakkan sunnah Nabi, hidup dengan ketakwaan, ketaatan kepada Allah. Mereka orang-orang soleh. Tetapi mencintai mereka melebihi takaran yang diizinkan oleh syariat, maka tidak boleh. Oh, ada batasannya. Iya, bahkan sampai memposisikan mereka kepada derajat ketuhanan, na'udzubillah. Ini perbuatan yang bisa mengantarkan seorang, yang bisa menjadi wasilah terjerumusnya seorang ke dalam kesyirikan. Di masa kaum Nabi Nuh itu disebutkan ada berapa orang-orang soleh di sana. Di zaman itu Ustaz. Di zaman itu, di antaranya ada salah satu di antara mereka itu yang kerjanya berkhidmat kepada jemaah haji. Oh. Ya, membantu jemaah haji, membuat adonan roti pada zaman ini kan, ya. adonan roti, kemudian setelah dia buat dia bagi-bagikan kepada jemaah haji. Tentu masyarakat mencintainya karena orang soleh, dia orang yang soleh, orang yang rajin beribadah, kemudian secara hubungan sosial mencintai masyarakat, kemudian membagi-bagikan makanan kepada mereka, berkhidmatlah secara sangat bagus sekali. Begitu dia wafat, manusia mencintainya. Tetapi cintaan mereka sudah mulai gulu apa? I'takafu ala kuburihi. Manusia beriktikaf di dekat kuburannya. Oh, saking merasa kehilangan ini tadi kehilangannya. Oh, gitu. Tapi ingat, syaitan tidak tinggal diam. Oh, memang tidak ketika itu langsung disembah. Karena manusia tahu dia bukan Tuhan yang disembah, tidak. Tapi ketika itu sudah mulai hulu lah. Tapi datang generasi setelahnya, ya kan, sudah semakin menyimpang. Datang generasi setelahnya, akhirnya mereka sembah. Oh, karena udah lewat beberapa generasi nih, beberapa fase. generasi.
Oh berarti ini mungkin dikisahkan mungkin dengan Dikisahkan, kesolehannya, iya. dengan kebaikan Makanya seperti itu, di antara Ustaz. ulama mengatakan apa? Bahwa al-ghulu fis salihin, melampaui batas terhadap orang-orang saleh. Ingat, ketika kita katakan melampaui batas bukan berarti kita tidak boleh mencintai mereka. Ya, Mencintai mereka ibadah, sekali lagi. Mencintai mereka Kebaikan, kebaikan, Ustaz, ya? mencintai mereka ketaatan kepada Allah Jalla wa ala. Nabi mengatakan autsaku ural iman. Tapi mencintai mereka sampai memposisikan mereka kepada derajat yang tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang tidak diizinkan oleh Nabi, itu bisa menjadi sebab akan terjadinya kesyirikan, bahkan dia disembah. Dan akhirnya terjadi, Ustaz, Terjadi di zaman akhirnya. itu. Dan akhirnya kuburan-kuburan mereka itu menjadi berhala yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Oh, dibikin patung atau seperti itu, Iya, Ustaz, ya? diagungkan, seperti itu. dimuliakan, ya, dibesarkan dan lain sebagainya. Akhir-akhirnya disembah oleh kaum itu ketika itu. Nah, ini berbahaya sekali ini. Berarti itu pertama kalinya terjadi perbuatan syirik di muka bumi ini, Ustaz, ya? terjadi Yang perbuatan diceritakan syirik Al-Quran. pertama sekali, yaitu al-ghulu fis salihin, melampaui batas terhadap orang-orang saleh, memposisikan mereka di atas yang batas yang diizinkan oleh Allah Azza wa Seharusnya itu, Ustaz, Jalla. ya. Seperti Nah, itu. mungkin kita disclaimer dulu kan, memang seperti yang Ustadz bilang, kita tidak membenci ataupun mengatakan bahwa salah untuk mencintai orang-orang soleh, Ustadz, ya. Tidak. Tapi sekali Nauzubillah, lagi tidak. ada batas, Ustadz, ya. Ada batas. Mesti kita cintai malah. Mencintai mereka adalah keimanan. Mencintai para nabi, mencintai sahabat-sahabat mereka, mencintai orang-orang yang mengikuti mereka, mesti kita cintai. Nabi mengatakan autsakurul iman. Tapi ingat bagaimana kita mencintai mereka. Jangan sampai kita mencintai mereka, ya, membuat sebuah peluang atau wasilah yang akan menghantarkan kita kepada sifat hulu, sehingga na'udzubillah mungkin tidak generasi kita yang menyembah mereka, Oh, iya. tapi generasi-generasi yang datang setelah kita, anak cucu kita. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Dan mungkin ini juga karena kita tahu kan, Ustadz, setan berperan dalam ini, Ustadz, ya. Tidak akan setan itu melihat sesuatu yang ada peluang. Ya, setan ini kan istiqomah dalam mengganggu manusia itu, Ustadz, ya. Ya, mungkin Janjinya kepada Allah Azza janji wa kepada Jalla. Allah, Ustadz. Nah, ini bagaimana, Ustadz, cara, ya pastinya mungkin dengan menuntut ilmu dan tadi, tapi kan ini memberitahu kepada masyarakat luas nih, Iya. kepada saudara-saudara kita bahwa sekali lagi kita tidak membenci perihal ini, tapi ya buktinya terjadi kan, Ustadz, yang telah diceritakan dalam Al-Quran, akhirnya orang-orang soleh dipuji dan terjadi kesyirikan, Ustadz, ya. Iya. Berarti, Ustadz, ini awal mulanya berhala-berhala ini dari sini, Ustadz, Iya. dari pemujaan orang-orang soleh pada zaman Nabi Nuh. Itu disebutkan di antaranya di dalam sejarah, ya. Nah, Ustadz, Awal daripada terjadi kesyirikan karena perbuatan ghulu kepada orang-orang saleh. dulu kepada orang-orang Mungkin soleh. ada faktor-faktor yang lain gitu kan. Nah, Di Ustadz. antaranya tentu kejahilan gitu kan. Ketika ilmu sudah sedikit, kemudian orang yang alim di masa itu juga sudah sedikit kan. Kemudian minat masyarakat mengerti akan agama juga sudah sedikit. Ditambah dengan perbuatan-perbuatan ghulu tadi. Maka itu menjadi sebab, di antara sebabnya hal itu terjadi. Nah, Ustadz, sekali Maka lagi kita sampaikan ke masyarakat, bukan berarti kita melarang, tidak. Kita mencintai, belajar kepada bagaimana para sahabat mencintai Nabi, itu paling pertama. nah, Ustadz, nah. Ya kan? Suatu ketika Nabi pernah ada sahabat mengajak ketika mereka ada sesuatu masalah, kemudian mereka mengajak sahabat-sahabatnya menemui Nabi. Ayo kita beristighatsah kepada Nabi, meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada Nabi. Dan ketika Nabi masih hidup. Masih Ustadz. hidup. Nah. Kemudian datang sahabat-sahabat ini, kemudian langsung ditegur oleh Nabi. Oh, Masya Karena Allah, Nabi istighatsah langsung menegur ibadah. nih, Ustadz. Langsung ditegur oleh Nabi SAW. Karena istighatsah ibadah mesti diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. La yustaghatsu bi, kata Nabi. Sesungguhnya beristighatsah bukan kepadaku, tetapi istighatsah kepada Allah Azza wa Jalla. Oh, Ini Masya Nabi Allah. SAW. Bagaimana dengan selain Nabi SAW? Sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia. Baik. Jadi mencintai Nabi, belajar bagaimana para sahabat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ghulu. Tidak ada hulu. Nah. Ketika para sahabat sudah ada wasilah menuju kepada ghulu kepada Nabi, langsung ditegur oleh Nabi SAW. Nabi Dikat oleh langsung, Nabi SAW. iya, cut langsung, Ustadz, ya. Bahkan suatu ketika Nabi mengatakan, la tatruni, kata Nabi SAW, kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian melampaui batas di dalam memujiku. Memuji Nabi mesti. Nah, Tapi kalau sampai melampaui batas, sampai memposisikan Nabi kepada derajat ketuhanan, maka tidak boleh. La tatruni, kata Nabi. Jangan kalian melampaui batas memujiku. Agar tidak terjadi Seperti orang-orang Nasara melampaui batas kepada Isa ibnu Maryam. Oh iya. Sesungguhnya aku adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan utusannya. Maka seperti itu. Masya Allah, ini sangat jelas ternyata, sampai Nabi pun juga udah memberi peringatan keras, Ustadz, Iya, ya, agar jangan memberikan. sampai terjatuh. Nah, ini sebenarnya mungkin tinggal kita aja sih memilih jalan yang
akan kita lalui dengan ilmu, dengan mencontoh Nabi gitu Ustaz ya, mengikuti peraturan yang Allah. Mencontoh para sahabat. Nah, mencontoh para dalam sahabat. mencintai Nabi. Baik, Masya Allah. Nah mungkin ini sangat tercerahkan, alhamdulillah Ustaz. Hayakallah Ustaz. Ini akhirnya kami mendapatkan ilmu lagi, dan mungkin sebagai pengingat, mungkin yang udah ngaji maupun yang masyarakat awam, bahwa sebesar itu dan sebahaya itu perilaku kesyirikan. Iya. Dan kembali lagi, sekali lagi, itu diakibatkan pertama kali gulu Ustaz ya, berlebihan dengan orang-orang soleh. Nah mungkin ini bisa jadi pengingat bagi kita bagaimana cara kita untuk memberikan kecintaan ataupun kepedulian kita pada orang-orang soleh, jangan sampai terjadi gulu ini tadi Ustaz ya. Iya. Nah Masya Allah. Nah Ustaz, di dalam kesyirikan ini Ustaz, seringkali Ustaz ada beberapa stigma miring ataupun stereotip. Ini pemikiran-pemikiran yang keliru nih Ustaz. Iya. Ataupun isu-isu yang salah, ataupun yang mungkin ada yang belum tahu, ada ilmu yang belum sampai, atau ada keterbatasan ilmu, ataupun yang udah menjadi membudaya nih Ustaz. Contohnya gini Ustaz, syirik itu sering diidentikan dengan seperti ini Ustaz. Mungkin kita pernah dengar syirik itu tanda tak mampu, ataupun mungkin ketika seseorang melakukan sesuatu, ada yang mencetus, antum ini syirik aja nih, kamu ini syirik aja nih sama saya gitu. Nah ini kan identiknya syirik ini jadi seperti dianggap hasad lah ya. atau iri gitu Ustaz ya. Bagaimana ini Ustaz? Wallahu alam ya, saya juga kurang mengerti dari mana kalimat-kalimat syirik itu dipahami dengan cara seperti itu. Tapi yang jelas ini hal yang keliru ya, Ustaz hal ya. yang keliru secara hal yang kita ketahui ya. Kalau dibawa syirik, memang syirik yang diinginkan itu memang syirik dari sisi syariat seperti itu. Ya kan? Jadi syirik itu ya istilah syar'i yang terdapat di dalam Al-Quran, terdapat di dalam Sunnah, artinya adalah yang kita sebutkan tadi, yaitu menjadikan tandingan untuk Allah Jalla wa'ala dalam perkara-perkara yang itu merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya ibadah itu. Nah, ini kesyirikan itu. Nah, jangan sampai ini berubah lagi nih. Ini mungkin ada dia, kan? Kita pun nggak tahu dari mana asal sumbernya mungkin, tapi wallahu a'lam. Wallahu a'lam, tapi ini mungkin sebagai informasi kepada saudara-saudara kita Ustaz ya. Yeah. Berarti ini hal yang keliru, pemakaian istilah yang juga sangat bertentangan Ustaz ya. Sebenarnya hal itu kan hasad dan iri mungkin Ustaz ya. Nah, atau mungkin kita tanya kepada yang menggunakan kalimat itu mungkin. Mungkin bagi teman-teman ataupun yang tahu nanti boleh ada mungkin istilah bahasa gitu kan. Ustaz, iya, Ustaz. Wallahu a'lam. Tapi kalau arti syirik secara syariat, secara istilah yang kita sebutkan syirik dalam Al-Quran, syirik dalam sunnah-sunnah Nabi SAW seperti itu. Dan tentunya kita mengikuti ya jelas dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Baik Ustadz, dengan dosa syirik yang sangat berbahaya ini ataupun yang mengakibatkan seseorang bisa jatuh ke dalam kekufuran Ustadz ya. Ini segitu mengerikan ini Ustadz, syirik ini. Tapi sebenarnya bagaimana Ustaz ancaman terhadap dosa syirik ini Ustaz? Bagaimana Allah menjelaskan terhadap dosa-dosa syirik ini, bagaimana ancamannya untuk perilaku syirik ini Ustaz? Ancamannya sangat keras dalam Al-Quran, baik dalam sunnah-sunnah Nabi SAW. Sangat banyak ancaman dalam Al-Quran. Jangankan kita umat Nabi, dan jangankan umat para Nabi gitu kan. Para Nabi saja Allah ingatkan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Walaupun enggak mungkin para nabi melakukan kesyirikan itu. Tapi diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, walau asyraku, andaikan kata Allah. Andaikan mereka, siapa mereka dalam ayat ini? Para nabi. Walau asyraku, andaikan mereka para nabi itu melakukan kesyirikan. Kata Allah, lahabita anhum, maka akan terhapus seluruh amalan mereka. Oh, subhanallah. Bayangkan bisa jadi orang para itu nabi puluhan tahun, 20 tahun, 30 tahun mereka salat, sujud. Apalagi amalan para nabi nih, Masya Allah kan Ustaz, kita tahu ya. Tapi gak mungkin para nabi melakukan kesyirikan. Karena mereka terjaga, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, disucikan, dibersihkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semua para nabi masuk ke dalam surga, dijamin masuk surga oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi andaikan para nabi saja Allah ingatkan seperti itu, terhapus seluruh amalannya. Bagaimana selain para nabi itu? Nah ini Ustaz, bahkan sampai Nabi Muhammad SAW pun Allah ingatkan kepada perilaku syirik ini Ustaz, atau mungkin ada beberapa. Iya termasuk Nabi Muhammad di dalamnya. Walau asyraku, para nabi seluruhnya, tapi nggak mungkin, iya kan? Ya, istilahnya nggak mungkin. Walau asyraku, andaikan mereka melakukan kesyirikan, maka terhapus seluruh amalannya. Para nabi saja Allah ingatkan seperti itu. Bagaimana dengan selain para nabi itu?
Nah tentunya kita yang manusia Ini luar setelah biasa yang ini. istilahnya kalau kita perhatikan 40 Sangat tahun, miris. 50 tahun, 60 tahun mungkin beribadah, tetapi di ujung hayatnya melakukan kesyirikan itu. Terhapus seluruhnya. Nggak ada makna salatnya hilang, makna puasanya hilang, makna hajinya hilang, nggak ada manfaat. Nah ini ada satu keresahan Ustaz, dan mungkin menjadi pertanyaan banyak orang Ustaz. Ini kan kalau kita melakukan kesyirikan nih Ustaz, kita melakukan perbuatan syirik. Nauzubillah, ini contohnya mungkin seseorang melakukan perbuatan syirik. Ini kan dosa besar nih Ustaz ya. Mungkin kita tahu nih Ustaz, ada ayat yang mengatakan bahwa Allah mengatakan bahwa semua dosa diampuni kecuali dosa syirik. Iya. Nah bagaimana ketika sudah melakukan dosa syirik Ustaz, lantas seseorang ini bertobat? Apakah dosanya tidak terampuni sama sekali atau bagaimana nih Ustaz penjelasannya Ustaz sebenarnya? Apa maksudnya? Mungkin ketika misalkan seseorang melakukan perbuatan syirik ini Ustaz, apakah dia masih bisa bertobat? Sedangkan Allah mengatakan semua dosa diampuni kecuali dosa syirik. Nah jadi ada yang beranggapan bahwa kalau udah sekali melakukan syirikan, yaudah ini nggak bisa terampuni lagi nih gitu. Nah itu bagaimana Ustaz sebenarnya Ustaz? Yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla itu orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik. Oh Masya Allah. Nah. Tetapi ketika masih mereka hidup, sebesar apapun dosa, Masih ada kesempatan masih ada bertobat. kesempatan. Makanya Allah memanggil dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, kata Allah Azza wa Jalla, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, engkau selagi engkau meminta kepadaku, berharap kepadaku, Nah Ustaz. ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Aku akan memberikan ampunanku untukmu dan aku tidak peduli. Selagi kita ingin kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Selagi masih hidup nih. Iya, ya benar Adam kata Allah, "Lau balagat dzunubuka ananas sama." Andaikan dosamu sampai setinggi langit. Ya Allah. Tsumma astaghfartani, kemudian kau minta ampun kepadaku. Bertaubat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka aku akan berikan ampunanku kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya masih hidup. Sebelum Iya, nafas tahu di pintu kerongkongan taubat nih, Ustaz, ya? itu, pintu taubat itu masih terbuka untuk dia. Oh. Matahari belum terbit dari arah barat, kemudian nyawanya belum sampai di sini. Malam yugharrir kata Nabi. Sampai di Ya kerongkongan. kan? Belum Ustaz, ya? sakarat. Sakaratul Seperti maut. Fir'aun tidak diterima ucapannya oleh Allah Azza wa Jalla. Fir'aun di akhir Nah, Ustaz. hayatnya dia sempat mengatakan amantu bima amana bihi banu Israel atau bima amanu bihi banu Israel. Aku beriman kepada apa yang telah diimani oleh Bani Israel. Oh iya. Ustaz. Itu sempat Fir'aun mengatakan itu. Tapi air lautan sudah di sini. Setelah perbuatannya yang sangat melampaui batas Allah tentu tidak ya Ustaz terima ya. itu. Tapi selagi taubatnya, pintu taubatnya masih terbuka, ya, dosa apapun termasuk kesyirikan diampuni oleh Allah Diampuni Azza oleh wa Jalla. Allah. Kalau Tapi bertaubat. Tapi bukan berarti Tapi jadi begitu sepele Ustaz mati, ya. begitu Ustaz. dia mati dan dia memikul dosa syirik itu, Allah tidak ampuni. Oh subhanallah. Begitu dia mati Ini dan berarti- dia memikul dosa itu, Allah tidak ampuni. Mungkin kalau kita tahu ini seseorang melakukan perbuatan syirik dan mungkin dia meninggal dalam kesyirikan ini Ustaz. Berarti itu jatuh kepada yang telah dijelaskan Ustaz ya. Ya, Tidak terampuni gitu Ustaz ya. kalau dalam perkara-perkara, istilahnya dalam perkara-perkara yang mungkin tidak semua orang mengetahuinya, ya kan? Maka bisa jadi dia diberikan uzur oleh Allah Azza wa Jalla. Perkaranya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam sehari-hari dia mukmin lah, dia salat, ya kan? Dia puasa, dia mengucapkan syahadah, tapi ada sebagian perbuatannya perbuatan syirik yang dia lakukan. Maka secara zahir kita hukumi dia sebagai seorang mukmin. Karena di celah-celah dia melakukan kesyirikan itu, dia juga melakukan salat, dalam salatnya dia bersyahadah juga kan. Nah, Mas. Dia melakukan kebaikan juga. Dan bisa jadi dia melakukan kesyirikan itu karena ketidaktahuan dia. Oh, nah. Artinya dia tidak betul-betul dia tidak betul-betul mengetahui perbuatan ini syirik gitu Ustaz ya. sebagai seorang yang musyrik tadi gitu. Dan insya Allah kita ini akan bahas selanjutnya nanti Ustaz, bagaimana seseorang yang melakukan syirik tapi dia tidak tahu itu. Jadi mungkin tapi balik lagi Ustaz ya, bukan berarti dengan ya Allah juga mengampuni dosa syirik selagi kita masih hidup, tapi bukan berarti ya kita jadi sepele dan Ustaz, tidak berhati-hati Ustaz. Jadi ya nanti kalau terjatuh dalam perbuatan syirik ya beranggap biasa. Karena gini Ustaz, ini marak sekali nih Ustaz. Mungkin terakhir kita tahu ya ada pemberitaan yang sangat miris juga, memelihara boneka arwah seperti itu. Ada sebelumnya juga ungkapan meminta kepada langit nih Ustaz. Seperti langit turunkanlah aku uang seperti itu. Ini subhanallah nih Ustaz, sangat miris. Langit aku ingin itu, ingin ini gitu. Dan banyaklah peristiwa-peristiwa yang sangat disayangkan ini Ustaz. Ini
mungkin karena tidak tahu mungkin Ustaz ya, belum sampainya ilmu, atau ini bagaimana untuk menekankan lagi bahwa ini bahaya banget loh kalau jatuh memang ke dalam perkara kesyirikan ini gitu Ustaz ya. Ya kita ingatkan semampu kita ingatkan seperti wallah alam, seperti mungkin yang akhir-akhir ini marak yang seperti yang Tum bilang tadi, seperti boneka arwah tadi ya. Wallahu alam, keyakinan mereka secara pasti lah gitu kan, keyakinan mereka secara pasti terhadap boneka itu apa gitu kan. Kita khawatirkan ada keyakinan yang betul-betul menjerumus ke dalam kesyirikan itu. Nah, contohnya keyakinan apa misalnya? Pertama, boneka itu memang dimasukkan arwah. Kemudian yang masukkan siapa? Kalau memang itu dimasukkan arwah gitu kan, arwah-arwah tertentu. Tentu yang memasukkan ya ini berkolaborasi dengan jin juga. Jin, kan? Dengan jin juga dan juga mungkin dengan dengan penyihir atau dengan dukun atau yang semisal dengannya, berkolaborasi dengan jin. Ini sudah perbuatan yang terlarang, tidak boleh. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, Allah sebutkan. Ketika seorang laki-laki dari kalangan manusia meminta bantuan kepada laki-laki dari kalangan jin, fazaduhum rahaqa, kata Allah. Itu bertambah kedurhakaannya, penyimpangannya. Ya Allah. Karena jin akan memerintahkan mereka melakukan kesyirikan. Itu nyatanya. Dan itu karena jadi celah. Mungkin di awal-awal tidak. Tapi ujung-ujungnya nanti dia akan memerintahkan manusia melakukan kesyirikan. Dan Allah sebutkan fazaduhum rahaqa. Yang bertambah adalah kedurhakaannya. Terus apalagi kalau sekiranya terhadap boneka-boneka itu misalnya ada anggapan-anggapan, bisa mendatangkan rezeki. Ini kan bahaya juga. Dengan melihara boneka ini ada yang bahkan yang parah bisa mendatangkan kebaikan. Kebaikan. Bisa berhindar dari mudarat, padahal yang mendatangkan kebaikan Allah. Itu hak Allah Azza wa Jalla. Yang mendatangkan mudarat Allah dan yang mengangkat mudarat Allah Azza wa Jalla itu hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini merupakan hak Allah Jalla wa ala dan dipalingkan kepada selain Allah, ini bentuk daripada kesyirikannya, dan itu Allah ingatkan juga. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Ketika Allah menimpahkan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa mengangkat mudarat itu kecuali Dia. Kemudian dianggaplah benda tadi yang akan mengangkat mudarat itu. Padahal benda mati nih Ustaz. Maka ini tentu penyimpangan mesti kita sampaikan, dan tugas kita memang menyampaikan. Diterima atau tidak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kewajiban kita hanya sekedar menyampaikan saja. Kita terangkan hal ini yang boleh, hal ini yang tidak boleh, hal ini yang mengikuti tauhid, hal ini yang menyimpang dari tauhid, maka kewajiban kita menyampaikan hal itu. Masya Allah. Afwan izin Ustaz, betul Ustaz. Dan mungkin gini Ustaz, izin Ustaz. Sebenarnya kalau kita mau berpikir sedikit untuk teman-teman di luar sana ataupun saudara-saudara kita, tentunya hal ini sebenarnya sama nih Ustaz. Cuman modelnya aja diperbarui nih Ustaz. Kalau dulu mungkin kita kenal dengan namanya jelangkung. Ataupun yang paling parah apa namanya Ustaz? Itu jenglot Ustaz. Nah itu kan sebenarnya sama melihara boneka-boneka seperti itu. Cuman casingnya ini yang agak good looking aja sebenarnya sekarang Ustaz, dibuat boneka-boneka seperti itu. Sebenarnya istilahnya sama jenglot gitu Ustaz ya. Nah mungkin bagi saudara-saudara kita yang mendengar ataupun menyaksikan ini mungkin insyaallah bisa mengerti Ustaz ya. Hemat kita begini aja. Jangan sampai ada anggapan-anggapan yang memang tidak diizinkan. Anggapan yang seperti itu di dalam agama kita gitu. Itu aja. Apalagi seperti yang kita bilang tadi kan, mendatangkan manfaat, kemudian berhindar dari mudarat. Jelas sekali kan Ustaz ya. Sudah jelas sangat penyimpangan gitu kan. Yang seorang muslim tidak boleh melakukan hal yang seperti itu. Yang mendatangkan manfaat Allah, maka mintalah manfaat itu kepada Allah. Yang akan melindungi seorang dari keburukan Allah, maka minta perlindungan kepada Allah Jalla wa ala. Dan ingat, meminta isti'anah itu ibadah. Tidak boleh kita palingkan kepada Allah Azza wa Jalla. Istighatsah itu ibadah. Isti'adzah itu ibadah. Meminta perlindungan ibadah, meminta kebaikan ibadah, maka minta kepada Allah Jalla wa ala. Siapa yang memalingkan ini semua kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka terjerumus dalam penyimpangan-penyimpangan yang kita sebutkan tadi. It's time to post Proud of Sunnah.